Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Giarta Production, channelnya petani masa kini. Demi terciptanya tanaman padi yang mampu menghasilkan gabah yang berkualitas, maka tanaman padi yang kita tanam harus tumbuh dengan sehat dan optimal. Untuk mendapatkan tanaman padi yang sehat dan optimal bukanlah perkara yang mudah ya sobat petani. Saat prakteknya di lapangan, dalam menanam padi juga tidak lepas dari adanya berbagai macam gangguan dan serangan hama maupun penyakit yang bisa menurunkan kuantitas dan kualitas padi saat panen tiba. Tanaman padi sudah selayaknya dirawat dengan baik agar pertumbuhannya pun baik dan subur. Selain perlu asupan air dan cahaya matahari, tanaman juga perlu pupuk supaya pertumbuhan daun, bunga, ataupun buah lebih maksimal. Saat ini ada banyak pilihan produk pupuk di pasaran yang dikenal berkualitas dan ampuh untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman padi kita. Salah satunya pupuk Gandasil B. Sobat petani bisa membelinya di toko pertanian terdekat dengan harga yang relatif terjangkau. Ada dua macam pupuk tanaman, yaitu pupuk akar yang diaplikasikan lewat akar dan pupuk daun yang diberikan melalui daun. Untuk pupuk akar, hara yang terkandung diserap oleh bulu-bulu akar, sedangkan pada pupuk daun, hara diambil daun melalui mulut daun atau stomata. Pupuk daun diketahui lebih efektif dibandingkan pupuk akar karena hara yang diserap daun langsung diolah, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Sayangnya, pupuk daun gampang tercuci oleh air hujan ya sobat petani, sedangkan pupuk akar tidak mudah tercuci oleh air hujan, tetapi agak lama terserap oleh tanaman. Untuk mendapatkan efek yang maksimal, biasanya kita para petani menggabungkan pupuk daun dan pupuk akar sekaligus. Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, untuk memacu pertumbuhan tanaman, sobat petani bisa mencoba pupuk Gandasil. Pupuk satu ini menjadi salah satu produk favorit para petani. Para pakar nutrisi tanaman pun sering merekomendasikan Gandasil untuk memupukkan tanaman buah ataupun hias. Pupuk Gandasil terdiri dari dua jenis ya sobat petani, yaitu pupuk Gandasil B dan Gandasil D. Jika pupuk Gandasil B untuk bunga dan buah, maka Gandasil D adalah pupuk untuk daun. Kedua pupuk ini merupakan pupuk foliar yang dikeluarkan oleh PT Kalatam. Pupuk foliar artinya pupuk yang diberikan pada tanaman dengan cara dilarutkan pada air, lalu disemprotkan merata pada daun. Selain sebagai pupuk foliar, Gandasil juga bisa diaplikasikan sebagai pupuk tabur. Pupuk Gandasil D merupakan pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk kristal. Gandasil D atau sering disebut sebagai Gandasil daun yang tergolong sebagai pupuk NPK majemuk atau pupuk daun dengan kandungan unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Dilengkapi juga dengan unsur-unsur mikro seperti mangan, boron, tembaga, kobalt, dan seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman, berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif, serta mempunyai kepekatan larutan antara 1-3 gram per liter air. Unsur N pupuk ini lebih banyak ya sobat petani untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan kualitas tanaman, penghasil daun-daunan, meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman, serta dapat menyehatkan pertumbuhan daun. Daun tanaman lebar dengan warna yang lebih hijau. Jika tanaman padi kita kekurangan unsur ini, akan menyebabkan klorosis atau pada daun mudah berwarna kuning. Pupuk ini sebaiknya diberikan pada awal pertumbuhan tanaman padi kita ya sobat petani. Jangan ketika mulai berbunga,
karena hal ini akan menghambat proses pembungaan pada tanaman padi kita. Untuk waktu aplikasi dan dosisnya, pupuk Gandasil D dapat digunakan dengan cara dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan merata ke tanaman. Pupuk dapat dipakai pada fase vegetatif tanaman atau saat mulai tumbuh daun atau batang. Larutkan 20-30 gram Gandasil D dalam air sebanyak 10 liter. Jika sobat petani memakai tangki yang 16 liter, bisa diisi 3-4 sendok makan per tangkinya. Semprotkan pupuk ini interval seminggu sekali sampai 10 hari sekali pada tanaman padi kita ya sobat petani. Itu tadi pupuk yang bagus untuk tanaman padi kita. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.